Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di pertemuan ke-7 ya. Kita masih bicara tentang beams dan di pertemuan ini kita akan bicara tentang kombinasi dari si balok ketika dia menahan tidak hanya flexural saja atau lentur saja, tetapi ada kombinasi antara lentur dan aksial tarik gitu. Jadi kadangkala balok itu tidak hanya menerima hanya lentur saja, tidak hanya menerima tekan saja, tidak hanya menerima tarik saja, tapi kadang-kala juga kombinasi dari keduanya. Jadi kita akan bicara tentang kombinasi antara aksial tarik dan lentur. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, jadi ada dua persamaan secara mendasar. Jadi yang pertama kita gunakan persamaan yang atas ini 6.81 apabila kondisinya si balok itu menanggung axial tension atau axial tarik dikombinasikan dengan di bagian yang flexural tension gitu. Kemudian kita harus cek juga di bagian yang flexural compression. Kalau kita bicara flexural itu kan baloknya melendut. Si balok itu akan ada dua perilaku, ada dua tegangan di bagian atasnya yang bagian compression, kemudian yang bagian bawah ada tension. Yang bagian atas itu tegangan desak, yang bagian bawah tegangan tarik. Tarik dan desak akibat dari flexurnya, akibat dari lenturnya. Kemudian itu dikombinasikan dengan axial tension begitu. Nah, untuk yang kombinasi axial tension dengan flexural tension, berarti ini terjadi di bagian bawah, di bagian bottomnya, itu kita kontrol dengan persamaan yang ini, yang atas ya. Jadi di sini ada kontrol aksialnya di awal, kemudian di belakangnya ini adalah kontrol lenturnya. Kenapa ada dua? Karena ini dicek terhadap dua sumbu kuat dan sumbu lemahnya begitu. Kemudian kita harus lakukan kontrol juga terhadap kombinasi dari axial tensionnya yang terjadi pada di bagian serat compressionnya, di serat desaknya. Itu kita kontrol dengan persamaan yang kedua ini. Nah, terkait notasi-notasinya, di sini ada FT kecil dan FT besar ya. Kalau yang kecil-kecil, yang F-nya kecil, itu kita sepakati dia itu sebagai tegangan yang terjadi atau demand-nya ya. Tegangan yang terjadi, kemudian F besar itu adalah kapasitasnya begitu. T itu tension, B itu bending, begitulah kurang lebih seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, semuanya ini jadi kenapa dirasiokan? Jadi kita harus tahu berapa sih rasionya gitu kan. Ini kalau kita lihat idenya itu di atas itu permintaan, di bawah itu menyediakannya berapa. Di atas itu permintaan karena dari desainnya, karena dari bebannya. Dari beban mengakibatkan sekian, kemudian dari batang menyediakan sekian. Jadi kalau kebutuhan dibagi dengan kemampuan, itu nanti ketemu berapa. Kalau lebih dari satu, berarti kan kebutuhannya lebih besar, kebutuhannya sama dengan kapasitasnya ya. Kalau satu, kalau lebih dari satu, berarti kebutuhannya lebih besar daripada kapasitasnya. Sehingga yang harus kita capai adalah yang kurang dari satu. Jadi kebutuhan dibagi dengan kapasitas itu kurang dari satu. Nah, karena ini kombinasi, jadi kita harus hitung rasio-rasio tegangan-tegangan dijumlahkan semuanya dan itu jumlahnya harus kurang dari satu seperti itu. Jadi idenya seperti itu. Jadi di sini kita punya rasio tegangan tarik aksial, di sini kita punya rasio tegangan lenturnya. Tapi pada sumbu lemah dan sumbu kuat dijumlahkan begitu. Dan semuanya ini harus kurang dari satu. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Ada FB bintang, yang bintang 1 itu
kapasitas lentur di sumbu kuat dikalikan dengan faktor-faktor koreksi tapi kecuali CL. Kemudian kalau yang bintangnya double sama juga tapi kecuali dikalikan dengan faktor CV seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan bicara di contoh penghitungannya supaya lebih jelas gimana pemakaiannya. Nah, jadi di sini kita punya kasus, kita punya kayu dengan penampang 5/8 kali 10,5 in, panjangnya 10 feet. Kayu kita adalah kayu laminasi. Nah, kalau kita bicara proses desain itu kan ada beberapa kombinasi yang harus kita lakukan penghitungan gitu ya. Katakanlah 1 sampai 8, kombinasi 1 sampai 8 kita hitung semuanya. Kemudian di kombinasi 3 itu yang paling besar hasilnya. Yang paling besar hasil ke internal force-nya. Nah, dari kombinasi 3 itu kita dapatkan tensionnya itu sebesar 30.000 lb, kemudian tension aksialnya ya maksudnya. Kemudian momen maksimumnya 75.000 lb/in. Kemudian kondisinya dia tidak ada lateral support. Jadi tidak ada lateral support di ujung-ujung baloknya. Kemudian baloknya ini kita asumsikan dia digunakan untuk normal durasi normal ya, durasi normal pembebanan dan pemakaiannya dalam kondisi kering. Kemudian di ujung-ujung baloknya disupport untuk tidak berotasi gitu. Nah, itu kondisi dari kasus kita. Kemudian nah, apa yang mau dicari? Yang mau dicari coba kita hitung bagaimana kemampuan dari penampang 5/8 in kali 10,5 in ini dari kayu laminasi terhadap beban akibat kombinasi 3 tadi ya. Kombinasi 3 tadi menghasilkan beban aksial tarik sebesar 30.000 lb dan momen maksimum sebesar 75.000 lb ini. Nah, kita cek terhadap keduanya itu. Nah, yang pertama kita hitung dulu volume faktornya. Tinggal masukkan ke persamaan ini. B-nya kita sudah punya, D-nya kita sudah punya, L-nya juga kita sudah punya. Hasilnya 1,09, lebih besar daripada 1. Jadi kita pakai CV-nya sama dengan 1. Kemudian selalu kita harus hitung ini, design values. Jadi kita harus hitung nilai desain terkoreksinya. Jadi kalau kita lihat dari katalog itu yang kita punya adalah angka ini, FT, FB, E-min asli begitu ya. Nah, itu kita harus kalikan dengan faktor-faktor koreksi. Yang pertama kita cari dulu untuk FT terkoreksinya dikalikan dengan CD, CM dan CT. Ini hasilnya 1450 PSI karena FT-nya 1450. Ini asumsinya sama dengan mutu yang sebelumnya kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian FB-nya kita kalikan dengan CD, CM, CT dan CV, hasilnya 2000 PSI dan E-nya 1 juta PSI. Berikutnya kita hitung section properties. Kalau biasanya hanya menghitung S saja, di sini kita punya aksial. Nah, aksial ini kan gaya persatuan luas, di mana luasnya adalah luas penampangnya, dan gayanya itu bekerja tegak lurus sumbu batang. Jadi benar-benar gayanya itu ditahan sama luas penampang luasnya si penampang itu begitu. Jadi kalau biasanya kita berhadapan dengan lentur, itu yang kita hitung S-nya. Sekarang karena kita berhadapan dengan aksial juga, jadi kita harus hitung A-nya juga. Jadi kita hitung A-nya sama dengan, karena itu penampang persegi ya, tinggal B kali D saja, ketemu sekian. Kemudian S-nya juga dihitung seperti biasa, D kuadrat per 6, ketemu sekian. Nah, berikutnya kita bisa menghitung desain stressnya atau tegangan kebutuhannya itu berapa sih begitu. Jadi kita punya gaya aksial tadi 30.000 lb. Kemudian dibagi dengan luas, maka kita akan punya tegangan aksial sebesar 557 PSI. Kemudian kita juga akan punya tegangan lentur ya. Dari momennya dibagi dengan S-nya itu ketemu 796 PSI. Jadi di sini kita punya tegangan aksial tarik 557 PSI, kemudian tegangan lentur sebesar 796 PSI. Ini nilai desain stress yang akan kita gunakan untuk penghitungan nantinya. Nah, kemudian kita cek kontrol terhadap kombinasi yang pertama. Kondisi kombinasi yang pertama, kita cek terhadap
sumbu kuatnya saja, karena sumbu yang lemah kan tidak ada data momennya. Jadi momennya tadi hanya ada di sumbu kuat. Jadi kita hitung hanya kombinasi aksial dengan lentur di sumbu kuat saja. Jadi di sini aslinya FB1 dan FB bintang 1 begitu. FB2-nya tidak kita hitung. Nah, kita cek di sini 557 per 1450 ditambah 796 per 2000. Hasilnya 0,783, masih kurang dari 1. Artinya untuk kombinasi kondisi yang ini oke, begitu ya. Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu ada kasus di mana ada data momen lateralnya juga, ada momen yang bekerja untuk melendutkan balok di sumbu lemahnya, maka kita harus masukkan di sini juga. Jadi di sini nanti ada satu lagi, plus desain stresnya akibat momen yang sumbu lemah dibagi dengan kemampuan baloknya, FB-nya di sumbu lemahnya, begitu. Nah, karena di kondisi 1 sudah oke, maka kita cek juga terhadap flexural compression-nya. Jadi kita cek dengan persamaan yang kedua. Sebelumnya kita hitung dulu, karena kita bicara di flexural compression ya, karena compression itu identik dengan desak. Compression itu didefinisikan sebagai desak, dan desak itu identik dengan perilaku buckling ya, buckling, dan buckling itu hubungannya sama kelangsingan atau slenderness. Jadi kita harus hitung dulu slenderness rasionya. Kita cek dulu CE dan CB-nya. CE bisa kita asumsikan sebagai 1,0, ini di literatur yang saya share. Kemudian CB, ya di sini ya, CE-nya sama dengan 1. Kemudian CB itu ada banyak sekali data, ini saya cropkan yang bagian equal end moments, same rotation. Kita ambil CB-nya 2,3. Kemudian juga kita perlu menghitung nanti RB ya. RB itu kita hitung pakai effective length atau panjang efektif, dan panjang efektif itu harus kita definisikan suatu angka begitu ya. Kita ambil dari tabel 3.4.3.1 di literatur yang saya bagikan. Itu ada banyak sekali. Kita ambil juga equal end moments. Itu besarnya LE-nya 1,84 LU begitu. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke persamaan RB. Di RB ini akar LE kali D per CB kali CE kali B kuadrat ya. LE-nya itu kita ambil data 1,84 LU dari yang ini tadi. Kemudian dikalikan D dibagi CB kali CE kali B kuadrat. Hasilnya 6,20. Karena batasnya ada 50, maka oke. Jadi ini masih oke, masih masuk. Jadi kalau kita menghitung ini, slenderness ratio ini, kalau misalkan BIM kita itu melebihi dari angka ini, artinya BIM kita terlalu langsing, gitu. Dan itu sebisa mungkin ganti penampang ya, karena prinsip keamanan stabilitas ininya sudah terlampaui begitu. Kemudian critical buckling design value untuk bending. Jadi ini kita hitung kemampuan bendingnya, tapi berdasarkan batasan dari bucklingnya, perilaku bucklingnya. Kalau yang sebelumnya tadi kan dia bending tidak memperhitungkan ini ya, karena dia tidak di compression. Kalau compression itu ada kecenderungan dia gagal dulu sebelum kapasitas lenturnya terlampaui. Jadi kita hitung potensi batas bucklingnya itu di mana. Kita bisa hitung dengan persamaan ini, 1,2 kali E min dibagi RB kuadrat didapatkan 31220 PSI. Nah, kemudian kita hitung juga beam stability factor CL ya, yang rumusnya panjang itu. Kita masukkan ke sini, angka-angkanya kita sudah punya semua. FBE-nya 31220, FB-nya 2000, dan seterusnya. Akan kita dapatkan nilai 0,997 begitu. Jadi kita dapatkan nilai CL 0,997, selanjutnya kita masukkan FBX dikalikan dengan CD dan CL. CD ini faktor durasi pembebanan ya, jadi 1, karena dia tadi kita asumsikan dia normal duration load begitu ya, itu yang ini. Jadi hasilnya 1994 PSI. Nah, berikutnya kita masukkan di kontrol persamaan yang kedua tadi di awal.
DFB kurangi FT dibagi FB. Kenapa tidak ada plus FB per FB? Karena tidak ada pembebanan ke sumbu lemah, jadi hanya ini saja yang digunakan untuk kontrol. Hasilnya 0,12, kurang dari 1, jadi oke hasilnya ya. Jadi kita sudah kontrol dua hal ya, kita sudah kontrol yang pertama ini tadi, hasilnya oke. Ini kombinasi yang terjadi di flexural tension. Kemudian ini kombinasi yang terjadi di flexural compression. Keduanya kurang dari 1, jadi oke. Jadi penampang itu mampu untuk menahan beban hasil dari kombinasi 3 tadi. Ini kesimpulannya. Nah, ada beberapa hal yang sebetulnya perlu diperhatikan lagi. Ada kalanya ketika kita menghitung penampang, itu kita masih mengabaikan sambungan-sambungan. Tetapi ketika nanti kita mengaplikasikan kayu itu untuk struktur, untuk konstruksi, kalau misalkan penampangnya itu harus kita lubangi untuk menggunakan sambungan, nah penampangnya itu kan jadi berkurang, penampangnya itu akan berkurang karena ada lubang begitu, jadi penampang kayunya akan berkurang karena lubang. Nah ketika menghitung stresnya, desain stresnya, itu kita harus memperhitungkan pengurangan penampang itu tadi begitu, karena kalau penampangnya berkurang, maka stresnya akan semakin besar. Ada efek di situ. Kalau misalkan tadi hasil kontrolnya kita di sini itu mepet begitu ya, katakanlah 0,9 begitu, 0,9. Dia masih kurang dari 1. Cuman mungkin karena itu kita masih mengabaikan lubang-lubang akibat sambungan. Ketika nanti sudah direncanakan sambungannya, perlu dicek kembali kontrol-kontrol kombinasi ini terhadap terhadap luas penampang bersihnya, netonya setelah dikurangi dengan lubang-lubang sambungannya begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya terkait dengan konstruksi balok. Gitu. Oke, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.